Coba kalian perhatikan foto-foto berikut. Menurut kalian, foto-foto ini diambil di museum mana? Apakah di Indonesia, atau mungkin di Belanda, atau di tempat lainnya? Foto-foto ini diambil di salah satu museum di Korea yang bernama Asian Culture Center atau The National Culture Center, di mana di sana kurang lebih ada sekitar 7.744 objek dari Indonesia. Penasaran ceritanya? Kita mulai videonya. Cerita ini kita mulai di tahun 2013 di kota Delft. Saat itu pemerintah kota sedang melakukan efisiensi anggaran lah kira-kira seperti di Indonesia. Nah, salah satu dampaknya adalah salah satu museum yang bernama Museum Nusantara itu terpaksa ditutup. Nah, Museum Nusantara ini itu merupakan museum yang secara khusus, secara spesifik menyimpan berbagai warisan budaya etnografis dari berbagai penjuru yang ada di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Nah, benda-benda ini dikumpulkan dari jangka waktu yang cukup panjang. Tapi yang jelas lembaga ini tadinya merupakan lembaga yang bernama Indies Installing, atau kira-kira lembaga yang memiliki peran untuk melatih para calon pegawai kolonial yang akan ditempatkan di Indonesia. Atau pada waktu itu Hindia Belanda lah ya namanya. Nah, para pegawai ini sebelum ditugaskan ke Indonesia, mereka tentu harus terbiasa dengan benda-benda yang akan mereka lihat di Indonesia. Misalkan baju adat, topi, kemudian senjata, dan berbagai bentuk benda-benda budaya lainnya lah. Jadi di sekolah ini mereka dikenalkan dengan berbagai benda ini. Koleksi mereka sendiri ketika ditutup itu ribuan, sekitar 18.000. Mereka diberikan oleh sumbangan dari alumni, sumbangan dari para pengajar, dan juga sumbangan dari kerajaan Belanda setiap mereka melakukan pameran kolonial di Eropa. Jadi kurang lebih pada akhir abad 19, mulai abad 20 itu banyak sekali pameran kolonial, misalkan di Roma, kemudian di Paris, di Amsterdam. Setiap mereka melakukan pameran, mereka akan membawa berbagai benda dari wilayah koloni untuk dipamerkan. Nah, selanjutnya supaya tidak mubazir, benda-benda ini diberikan ke dalam museum atau misalkan ke lembaga pendidikan sebagai bahan untuk bahan ajar lah istilahnya ya pada zaman sekarang. Nah, ketika museum ini akan ditutup, mereka harus mencari cara kira-kira dikemanakan 18.000 benda budaya tadi. Nah, sekitar 500 itu diambil oleh kota Delft untuk disimpan sebagai koleksi kota. Kemudian sekitar 3.500 itu diambil oleh pemerintah pusat Belanda sebagai koleksi nasional. Nah, sementara sisanya sekitar 14.000 itu ditawarkan ke pemerintah Indonesia pada waktu itu, kalau tidak salah tahun 2015. Nah, pada tahun itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan namanya, itu menyatakan ketertarikan. Mereka tertarik untuk memulangkan koleksi tersebut ke Indonesia. Bahkan sempat dengar sudah dibangun gudang penyimpanan di Jakarta, di dekat Taman Mini kalau nggak salah, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tapi ternyata tiba-tiba senyap, dari Indonesia tidak ada kabar lagi. Nah, kemudian pemerintah Belanda melalui Delft Heritage yang bertugas untuk mengamankan transfer koleksi ini mencari tahu apa yang terjadi di Indonesia. Ternyata pada waktu itu terjadi pergantian Direktur Jenderal dari Bapak Kacung Marijan ke Bapak Hilmar Farid. Nah, dengan pergantian pejabat ini terjadi pula pergantian arah kemana Indonesia ingin bersikap terhadap pemulangan koleksi ini. Banyak pertimbangan waktu itu, tapi yang jelas Indonesia menolak menerima semua koleksinya karena
beberapa pertimbangan, salah satunya adalah biaya pemulangan yang sangat mahal, kemudian koleksinya sendiri dirasa tidak cukup signifikan untuk diambil secara keseluruhan, dan juga tidak ada dialog antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia mengenai proses transfer, seolah-olah Indonesia hanya menerima barang hibahan dari museum yang ditutup, seperti itu. Karena Indonesia tidak bersedia memulangkan koleksinya, pemerintah kota Delft kemudian membuka semacam pengumuman. Ada sekitar 14.000 koleksi museum-museum mana di Eropa atau di Asia dengan karakter etnografis yang tertarik untuk memulangkan atau untuk menjadi rumah kedua lah bagi koleksi-koleksi ini. Beberapa museum di Belanda, kemudian beberapa museum di Eropa, salah satunya di Austria dan di Swedia, itu menyatakan minatnya, termasuk beberapa museum di Asia. Salah satunya adalah Asian Civilization Museum yang ada di Singapura, kemudian Museum Sarawak yang ada di Malaysia, dan juga salah satunya tadi itu yang akan kita bicarakan nanti, yaitu Asian Culture Center yang ada di Gwangju di Korea Selatan. Nah, jadi mereka ini menyatakan tertarik nih untuk mendapatkan koleksi-koleksi dari Indonesia tadi. Misalnya koleksi museum di Vienna, Welt Museum di Vienna, mereka menyatakan tertarik dengan koleksi berupa koleksi batik. Sementara Leiden University Library mereka tertarik dengan koleksi manuskrip. Nah, jadi mereka punya ketertarikan masing-masing. Nah, tentu kita mengerti kan kalau misalkan museum di Singapura atau museum di Malaysia yang memiliki kedekatan budaya dengan Indonesia melalui budaya Melayu atau misalkan Dayak, mereka tertarik dengan koleksi-koleksi yang akan terkait dengan negara masing-masing. Nah, yang menarik adalah Asian Culture Center yang ada di Gwangju. Ada perbedaan budaya yang cukup besar dari Korea dan Indonesia. Kenapa mereka berminat? Itu menjadi satu pertanyaan yang menjadi penelitian ini. Nah, kita kembali dulu ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, akhirnya ada perubahan sikap. Dari yang tadinya tidak bersedia menampung, sekarang bersedia memilih dengan jumlah terbatas. Jadi akhirnya disepakati setelah tarik ulur, itu Indonesia akan memulangkan 1.501 koleksi, termasuk keris Bugis yang dipulangkan ke Indonesia dan diserahkan secara simbolik ke waktu itu Presiden Jokowi. Sisanya dikembalikan ke Museum Nasional, kemudian dipamerkan di dalam pameran di akhir tahun 2020 dengan tajuk Kembali ke Tanah Merdeka. Nah, pameran ini menjadi pendahulu dari pameran repatriasi yang kemudian kita lihat di pameran di tahun 2024 dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan gelombang awal dari repatriasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tentunya repatriasi yang terjadi di beberapa tahun terakhir itu adalah sebagai langkah perbaikan atau evaluasi dari peristiwa yang terjadi dengan Museum Nusantara. Nah, sekarang kita kembali ke cerita koleksi yang ada di Korea Selatan. Nah, di Gwangju sendiri, kurang lebih di sana ada sekitar 7.744 benda dari Nusantara yang sekarang menjadi bagian dari pameran tetap di Gwangju. Nah, sebetulnya apa sih Asian Culture Center itu sendiri gitu? Asian Culture Center itu adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan menjadi semacam lembaga yang menjadikan pusat seni dan budaya Asia di Korea. Nah, mereka itu melakukan riset, melakukan pameran, melakukan banyak hal terkait budaya. Dan ini menjadi salah satu penunjang dari visi pemerintah Korea Selatan menjadikan Gwangju itu menjadi semacam jendela budaya di Asia. Di Singapura kita melihat bagaimana Asian Civilization Museum-nya Singapura itu ingin menjadi jendela Asia Tenggara. Nah, Asian Culture Center di Gwangju itu ingin menjadi jendela Asia. Nah, saat ini sekitar 750 benda budaya yang ada di sana yang datang dari Museum Nusantara tadi itu dipamerkan di dalam pameran tetap yang berjudul A World Unveiled by Monsoon, Port Cities of Southeast Asia. Nah, mungkin di sini ada beberapa catatan ya dari saya keberadaan koleksi ini di sana. Itu jadi
koleksi-koleksi ini dipamerkan untuk kepentingan Korea Selatan, di mana mereka dipamerkan untuk generasi muda Korea Selatan, terutama usia menengah, untuk memahami ada budaya lain di luar budaya Korea yang relatif homogen. Jadi mereka ingin memperkenalkan kebudayaan lain. Nah, dalam hal ini adalah benda-benda dari Indonesia. Nah, tapi sayangnya mereka dikemas dalam kemasan Asia Tenggara. Jadi walaupun hampir seluruh koleksi dalam pameran ini berasal dari Indonesia, mereka dibungkus dalam konteks Asia Tenggara. Jadi cerita pamerannya itu adalah pada zaman dinasti Joseon, itu ada sebuah kapal Belanda yang terdampar di Korea Selatan. Kemudian pelaut Belanda itu bertemu dengan raja, kemudian dijelaskan kau berasal dari mana dan di tempat mana yang kamu kunjungi yang paling menarik. Kemudian si penjelajah ini menceritakan, yang paling menarik tuh di Asia Tenggara karena begini. Nah, semua penjelasan itu menggunakan benda-benda dari Indonesia, tapi tentu disebutnya sebagai Asia Tenggara. Nah, jadi mungkin video ini hanya sebatas pemberitahuan atau bagian kecil dari penelitian ini mengenai keberadaan benda-benda Indonesia yang ada di Korea Selatan yang baru mereka peroleh di tahun 2017. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah benda-benda ini perlu berada di Korea sebagai representasi Indonesia? Apakah kalian peduli akan bagaimana benda-benda ini diceritakan, atau boleh ditulis dengan narasi dari pihak Korea saja? Atau kalian tertarik untuk memulangkan, atau ada ketertarikan dari kalian untuk memulangkan benda-benda ini kembali ke Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.